Jika kita melihat peta dunia, kita bisa melihat pola yang menarik. Negara-negara dengan 4 musim seperti Eropa, Amerika Utara, dan sebagian Asia rata-rata adalah negara maju. Sementara itu, negara-negara yang beriklim tropis seperti di Asia Tenggara, Afrika, dan Amerika Latin cenderung berada dalam kategori negara berkembang atau miskin. Apakah ini kebetulan? Atau ada sesuatu di balik hubungan antara iklim dan kemajuan ekonomi suatu negara? Pertama-tama, penting untuk meninjau apakah benar ada hubungan antara iklim dan kemajuan ekonomi. Negara-negara di belahan bumi utara dengan 4 musim seperti Jerman, Prancis, dan Jepang secara konsisten berada di peringkat atas dalam indikator ekonomi global. Di sisi lain, negara-negara di kawasan tropis seperti Indonesia, Filipina, dan Nigeria masih menghadapi tantangan pembangunan dan tergolong negara berkembang. Berdasarkan data dari Bank Dunia, mayoritas negara maju berada di wilayah beriklim sedang atau 4 musim. Sebagai contoh, negara-negara seperti Norwegia, Jerman, dan Kanada memiliki pendapatan per kapita lebih dari 40.000 USD per tahun. Sebaliknya, negara-negara tropis seperti Indonesia, Vietnam, Kenya memiliki pendapatan per kapita rata-rata di bawah 5.000 USD. Siklus pertanian dan inovasi teknologi. Negara-negara dengan 4 musim seperti di Eropa memiliki siklus pertanian yang memerlukan perencanaan dan efisiensi tinggi. Musim dingin memaksa masyarakat untuk merencanakan panen dan persediaan pangan lebih matang. Kondisi alam yang menantang ini mendorong inovasi di bidang teknologi pertanian dan sistem penyimpanan pangan. Inovasi ini lambat laun berkembang menjadi fondasi bagi revolusi industri. Perubahan musim dan motivasi untuk berkembang. Musim dingin yang keras juga memotivasi masyarakat untuk mengembangkan infrastruktur yang tahan terhadap cuaca ekstrem. Negara-negara dengan iklim 4 musim memiliki tantangan besar dalam membangun rumah, jalan, dan sistem transportasi yang tahan lama. Ini mendorong mereka untuk terus berinovasi dalam teknologi konstruksi dan energi. Akses ke sumber daya alam dan perdagangan global. Selain itu, banyak negara di Eropa dan Amerika Utara memiliki akses yang lebih baik ke sumber daya alam seperti batu bara, minyak, dan mineral yang diperlukan untuk industrialisasi. Mereka juga terletak dekat dengan jalur perdagangan global yang memudahkan akses ke pasar internasional. Negara tropis umumnya memiliki musim hujan dan kemarau yang ekstrem. Ini menyebabkan ketidakpastian dalam hasil pertanian. Selain itu, hama dan penyakit tropis seperti malaria juga menjadi tantangan besar dalam menjaga kesehatan dan produktivitas penduduk. 2. Ketergantungan pada ekonomi berbasis komoditas. Banyak negara tropis bergantung pada ekspor komoditas seperti karet, minyak kelapa sawit, dan mineral. Ketergantungan ini membuat perekonomian mereka sangat rentan terhadap fluktuasi harga pasar internasional yang seringkali tidak stabil. 3. Dampak kolonialisme. Kita juga tidak bisa melupakan dampak dari kolonialisme. Sebagian besar negara tropis pernah menjadi koloni dari negara-negara Eropa. Mereka dieksploitasi untuk sumber daya alam tanpa kembangan infrastruktur atau pendidikan yang memadai untuk mendukung pembangunan jangka panjang. Jadi, apakah iklim benar-benar menjadi faktor utama? Sebenarnya iklim hanyalah salah satu dari sekian banyak faktor. Negara-negara dengan 4 musim memang memiliki keuntungan dari segi akses sumber daya, motivasi inovasi karena kondisi alam yang keras, dan sejarah yang mendukung perkembangan teknologi. Namun, faktor sejarah seperti kolonialisme, sistem politik, dan kebijakan ekonomi juga memainkan peran besar. Dengan perencanaan yang tepat, investasi pada pendidikan dan infrastruktur, serta kebijakan yang mendukung, negara-negara tropis memiliki peluang untuk menyusul negara-negara 4 musim. Masa depan pembangunan global tidak hanya akan ditentukan oleh iklim, tetapi oleh bagaimana kita memanfaatkan potensi yang ada. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video menarik lainnya tentang isu global.